Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok grup B akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang surat rekomendasi yang terdiri dari Petrus Dian Agus Nugroho, Victor Angga, Nilu Prida, Matius Rian, Iren, dan saya sendiri Dania Arisa. Baiklah, sini saya akan menjelaskan pembagian yang pertama, yaitu tentang bentuk dari surat rekomendasi. Next. Di sini ada dua contoh format bentuk surat rekomendasi. Yang pertama itu bentuk setengah lurus atau juga disebut dengan block style. Kekesan dari surat ini dia seperti lurus yang rata, namun yang membedakan setiap alinea baru itu menjorok ke dalam, dan alinea tersebut terdapat dua baris. Adapun di dalam surat format 1 ini, nomor suratnya itu ditulis rata tengah atas, tanggal surat ditulis paling bawah sebelah kanan, sebelum jabatan, dan format ini terdapat logo surat. Kemudian di format surat yang kedua, dia termasuk bentuk lurus. Kekesan dari surat ini, dia agak ditulis menjorok ke dalam, dan di dalam surat ini tidak terdapat tanggal surat dan logo surat. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah isi surat rekomendasi. Contoh yang pertama adalah contoh yang seperti berikut ini. Surat rekomendasi ini ditujukan dari kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan. Surat rekomendasi tersebut menerangkan bahwa salah satu guru di sekolah tersebut direkomendasikan dalam mengikuti program S1 atau sarjana di salah satu perguruan tinggi. Selanjutnya. Ya, ini contoh yang kedua tadi. Surat rekomendasi ini ditujukan dari seseorang yang berasal dari suatu institusi kepada bagian kemahasiswaan atau kepala program studi S2. Isi dari surat rekomendasi tersebut adalah menerangkan salah satu calon mahasiswa yang ditujukan beserta dengan hubungan dengan calon mahasiswa, alasan merekomendasikan, dan mengenai kemampuan serta kelemahan calon mahasiswa tersebut. Berikutnya. Kesimpulan mengenai isi dari surat rekomendasi. Surat rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh salah seorang dari suatu instansi untuk merekomendasikan seseorang yang ditunjuk untuk mengikuti sebuah program, melamar pekerjaan, mendapatkan beasiswa, dan sebagainya. Isi dari surat rekomendasi tersebut menerangkan seseorang yang ditunjuk dan telah disetujui oleh pemberi rekomendasi tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih Saudara Victor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen surat rekomendasi. Pada contoh surat pertama, dilihat bahwa komponen yang terdapat dalam surat ini yaitu kop surat yang terdiri dari alamat surat tersebut, kemudian nama dari lembaga surat tersebut, dan sebagainya. Kemudian nomor surat. Selanjutnya isi surat yang terdiri dari pembuka, kemudian isi dan penutup surat. Kemudian tanggal surat, di mana waktu surat tersebut ditulis. Kemudian yang terakhir yaitu tanda tangan yang terdiri dari jabatan dan tanda tangan. Kemudian surat 2 yaitu terdiri dari isi yang terdiri dari pembuka surat dan isi surat. Kemudian tanggal surat, di mana menerangkan waktu surat tersebut ditulis. Kemudian yang terakhir yaitu tanda tangan dengan dilengkapi jabatan, tanda tangan, dan nama penanggung jawab. Dari kedua format surat rekomendasi tersebut, yang paling mendekati surat yang tepat adalah surat atau format yang pertama.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya itu sistematika surat rekomendasi. Dari contoh surat pertama itu sistematikanya ada 7. Pertama itu bab surat, kedua nomor surat, ketiga paragraf pembuka, keempat bagian isi yang terdiri dari nama yang direkomendasikan, NIP, pangkat, golongan atau ruang, jabatan, unit kerja, dan alamat. Yang kelima itu hal surat berisi paragraf yang berisi sesuatu yang dikemukakan oleh pengirim surat. Keenam, bagian penutup, dan yang terakhir, tempat, tanggal pembuatan surat, dan jabatan. Contoh kedua itu hanya terdiri dari 3 bagian pembuka. Yang kedua itu bagian isi, yaitu nama, institusi, nomor telepon, nama lengkap calon mahasiswa. Yang terakhir, beberapa pertanyaan mengenai latar belakang dan hal-hal terkait kemampuan orang yang akan direkomendasikan. Dan yang ketiga itu tanda tangan pemberi rekomendasi. Perbedaan dari kedua contoh surat rekomendasi itu isi pertanyaan yang akan diajukan oleh lembaga, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu unsur kebahasaan dari surat rekomendasi. Untuk contoh surat rekomendasi yang pertama itu sudah menggunakan kosakata yang baku, terus penggunaan tanda baca yang sudah tepat. Tetapi pada bagian kata sebagaimananya itu seharusnya dipisah, karena dalam KBBI itu penulisannya dipisah. Kemudian untuk contoh surat rekomendasi yang kedua akan dijelaskan oleh Rian. Baik, terima kasih Saudari Nilu. Untuk selanjutnya itu unsur kebahasaan surat rekomendasi untuk surat yang kedua. Nah, jadi di unsur kebahasaan ini kelompok menganalisis 2 surat yang berbeda. Yang pertama itu surat rekomendasi dari kepala sekolah, dan yang kedua itu surat rekomendasi melanjutkan perkuliahan. Nah, untuk surat kedua ini ada sedikit perbedaan dengan surat yang pertama. Yang terlihat jelas di sini perbedaannya ialah surat yang kedua ini dia tidak memiliki nomor surat dan juga tidak ada ucapan penutup pada bagian surat. Nah, menurut analisis kelompok sendiri, surat yang kedua ini rekomendasi melanjutkan perkuliahan ini tidak memiliki nomor dikarenakan untuk surat rekomendasi ini ditujukan untuk mahasiswa dari misalnya kaprodi atau dosen. Jadi dia masih dalam satu institusi, jadi tidak perlu memiliki nomor surat. Nah, untuk secara keseluruhan surat 1 dan surat 2 itu bahasa yang digunakan itu sudah formal dan tanda baca yang digunakan juga sudah tepat. Nah, ini ada beberapa sumber referensi yang sudah kelompok dapatkan untuk menganalisis tugas kelompok surat rekomendasi. Baik, untuk presentasi kelompok surat rekomendasi cukup sampai di sini. Terima kasih.